Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Utami dengan nomor NPM 101212114 dari kelas C7 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5 mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran sampai dengan tuntutan iman kepada Al-Quran atau Al-Muqtadal Imani bil Quran. Mari kita simak pembahasan yang akan saya paparkan sebagai berikut. Next. Yang pertama ada definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, "Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan juga 18. Next. Nah, selanjutnya adapun pengertian Al-Quran menurut istilah yang artinya kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat, maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah mutlak. Next. Al-Mujid. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya itu diantaranya terletak pada fasaha dan balaganya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran, awal surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Next. Selanjutnya Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifatnya, diantaranya yang pertama ada Alkitab, kitab atau buku. Yang kedua ada Al-Huda, petunjuk. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Yang keempat ada Ar-Rahmah atau rahmat. Yang kelima ada An-Nur atau cahaya. Yang keenam ada Ar-Ruh atau roh. Yang ketujuh ada Asifa atau obat. Yang kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran. Yang kesembilan ada Al-Bayan atau penjelasan. Dan yang terakhir ada Al-Maujah atau pelajaran. Maknatul Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Kedudukan Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun nabai wal akhbar atau kitab yang berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberikan kisah para nabi dan rasul terdahulu seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lain agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hud ayat ke-120. Next. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Nah, lanjut yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat dalam arti khusus, yakni qital, dalam arti umum, yakni sebagai bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Yang terakhir atau yang keempat, Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-maujah atau pelajaran. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 34. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai muqtadal imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Nah, ada beberapa konsekuensi ketika kita beriman kepada Al-Quran. Ada 5 konsekuensi. Yang pertama ada al-ansubihi atau akrab dengannya. Dengan mempelajari Al-Quran, kita pastinya akan lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mempelajari isi di dalam Al-Quran. Yang kedua ada tarbiyatun nafsi bihi atau membina dirinya dengannya, yaitu kita bisa membina diri sendiri dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat ada taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Jadi pastinya kita akan lebih tunduk lagi kepada hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran seperti mana yang bisa dikonsumsi, mana yang halal, dan mana yang haram. Yang keempat ada adawatu ilahi atau menyeru manusia kepadanya. Yang satu lagi, yang kelima, ikamatuhu fil ardi atau menegakkan di muka bumi. Next, selanjutnya ada aktarun nisyanil Quran atau bahaya melupakan Al-Quran. Ada beberapa bahaya ketika kita melupakan Al-Quran. Yang pertama, dolalu mubin, kesesatan yang nyata. Yang kedua ada doyikun harajun atau sempitnya dada. Yang ketiga ada masyatun dakun atau kehidupan serba sulit. Yang keempat ada umyul basyiroh atau butanya mata hati. Yang kelima ada qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Yang keenam ada dulmun wajulun atau kegelapan dan kehinaan. Yang ketujuh ada subatus syaiton, menjadi sahabatnya setan. Yang ke-8 ada anisya atau lupa diri. Yang ke-9 ada al-fusuku atau munculnya kefasikan-kefasikan. Dan yang terakhir ada anifaq atau kemunafikan. Nah, kita lanjut lagi. Adapun adab dari membaca Quran. Dalam pembahasan Asmaul Quran, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk, pembeda, rahmat, cahaya, roh, obat, kebenaran, penjelasan, pelajaran, dan pemberi peringatan. Ringkasnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung banyak keberkahan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 92. Nah, kita selanjutnya ada di adubu ma'ahu atau beradab terhadapnya. Di antaranya ada bentuk adab terhadap Quran. Yang pertama ada husnun niyah atau niat yang baik. Yang kedua ada toharatul qalbi wa jasadi atau membersihkan hati dan jasad. Yang ketiga ada tabrihun nafsian syawahiliha atau mengkhususkan diri sibuk dengannya. Yang terakhir ada hadrul fikri ma'al Quran atau hadirnya pikiran bersama Al-Quran. Itulah 4 adab yang harus dilakukan ketika membaca Quran atau menghadap Al-Quran. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan ataupun dalam materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.